Salam jumpa dalam program Baku Kasih Kuat Iman. Saudara-saudara, puji Tuhan kalau saat ini kita boleh baku dapa lagi di program multimedia Gemibem Baku Kasih Kuat Iman. Torang akan membaca firman Tuhan saat ini. Mari torang satu dalam doa. Mari torang berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau adalah alamat pujian, hormat dan sembah kami umat-Mu, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami bersyukur dan berterima kasih saat ini ya Tuhan Allah, karena Engkau kembali memberi waktu dan kesempatan kepada kami semua untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan melalui firman saat ini untuk kami lakukan dalam hidup kami. Tapi juga Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami mewujudkan firman-Mu dalam hidup, dalam tugas kerja, dalam aktivitas kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara semua, torang pembacaan Alkitab saat ini ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Dia bunyi firman Tuhan begini saudara. Apa jo tu ngoni mau kerja, ngoni kerja jo itu deng sungguh-sungguh, sama deng ngoni jakarja for Tuhan, bukan for manusia. Ngoni so tahu kalau ngoni mau terima warisan tu hidup kekal yang Tuhan so janji mau kasih pangoni. Kristus itu ngoni pe Tuhan, dan ngoni itu jabeking yang dia dah suruh. Itu tuh firman Tuhan for orang semua saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang jaga dengar, jaga baca firman Tuhan, kong jaga backing itu firman Tuhan dalam terang kehidup hari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, orang semua pasti tahu tuh satu lagu yang DP judul Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Yang DP lagu seperti ini. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Saudara, maksud lagu ini, kalau torang kerja for Tuhan, maka torang akan menikmati semua yang manis dari Tuhan. Tentu yang manis itu adalah apa yang baik, dan yang mau datangkan kebaikan for torang dari Tuhan. Saudara, lagu ini bisa saja menimbulkan pertanyaan for torang semua. Dia pertanyaan begini. Apa tuh pencipta lagu ini pemaksud kerja buat Tuhan itu selalu manise? Itu tuh kerja-kerja di gereja. Apa torang mesti jadi pendeta, jadi penatua, diaken, pengurus bipra, atau evangelis, baru orang disebut kerja buat Tuhan? Apa itu maksud dari lagu ini? Kalau orang kerja di gereja, bikin tuh kerja-kerja pelayanan, maka orang mau dapat yang manis dari Tuhan.
Apakah ini tuh lagu pemaksud, saudara? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Salah satu maksud dari lagu ini adalah kalau orang kerja melayani Tuhan, memang orang mendapat itu manis-manis dari Tuhan. Maksud lagu ini juga bukan cuma kerja-kerja di gereja yang dia maksudkan, tetapi yang manis dari Tuhan itu juga orang mendapat kalau orang jaga bikin tuh orang pekerjaan seperti bakobong, bekerja sebagai nelayan, kerja di kantor, kerja sebagai tukang ojek, badagang. Pokoknya semua kerja yang berkenan kepada Tuhan. Orang juga bisa dapat yang manis dari Tuhan. Kalau semua orang pekerjaan itu, orang kerja dengan pemahaman dan keyakinan bahwa melalui kerja-kerja itu, orang semua kerja buat Tuhan. Kerja for Tuhan. Maka itulah juga kerja buat Tuhan selalu manisnya. Itulah juga yang dimaksud bahwa selain kerja-kerja di gereja tadi, kerja-kerja hari-hari yang orang baking, kalau orang kerja berkenan kepada Tuhan, orang bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang juga akan mendapat yang manis dari Tuhan. Karena kerja buat Tuhan itu selalu manisnya, hanya semua yang berkenan kepada Tuhan, kalau orang baking sungguh-sungguh. Tapi kalau kerja yang jahat tentu beda. Kalau orang baking itu kerja-kerja yang jahat seperti pancuri, korupsi, dikobong orang sorong-sorong batas, batipu-tipu dengan semua kerja yang baking susah orang, baking rugi orang, tentu bukan itu tuh kerja buat Tuhan selalu manis. Bukan tuh manis yang orang mau dapat kalau orang kerja-kerja tuh begitu. Justru yang cilaka, dia mau bikin susah, buat orang yang orang mau terima. Saudara-saudara, biar katut orang pekerja cuma baso, bakobong, atau apapun orang pekerjaan yang berkenan pada Tuhan, kong orang lakukan dan orang kerjakan seolah-olah untuk Tuhan, maka pasti orang tidak mau kerja asal-asal. Orang akan kerja sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Hasilnya apa, saudara-saudara? Hasilnya pasti luar biasa. Satu, lewat orang pekerja yang seperti itu, sebenarnya orang solayani dan muliakan Tuhan. Jadi kalau semua orang pekerjaan hari-hari, kalau orang kerja dengan sungguh-sungguh, orang kerja untuk Tuhan, maka pada saat yang sama sebenarnya orang melayani dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, hasil dari orang pekerja itu pasti akan baik dan luar biasa. Ketika orang pekerjaan orang lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh tanggung jawab, dengan serius, pasti dia hasil luar biasa, saudara. Orang akan senang dan puas dengan hasilnya. Dan yang ketiga, kalau orang cara dengan model kerja model begitu, orang atasan atau orang bos, di mana orang bekerja akan, pasti akan senang dengan orang. Kok nyendak susah orang mau dapat naik gaji atau mau promosi jabatan. Iya toh, bos lihat katut orang kerja bagus, dia lihat katut orang setia. Orang ingat juga tuh kan apa tuh Tuhan Yesus bilang, kalau orang setia pada pekerjaan-pekerjaan yang kecil, orang akan diberikan kepercayaan pada kerja-kerja yang besar. Jadi saudara-saudara, orang bisa lihat nasihat Rasul Paulus for jemaat Kolose dalam bacaan yang orang baca tadi, Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, bahwa kalau orang bekerja, orang mesti pahami bahwa orang ada sementara bekerja buat Tuhan. Dan itu luar biasa. Karena bukankah semua kerja yang orang baking, yang orang boleh hidup dari orang pekerja itu, orang pediri, orang keluarga boleh hidup dari orang pekerjaan itu semua adalah pemberian Tuhan. Karena orang pekerja itu pemberian Tuhan, maka kalau orang bekerja, mesti juga orang berpikir, orang bukan cuma kerja for manusia,
tapi torang kerja for Tuhan. Kalau ini yang torang jaga baking saudara-saudara, pas torang pekerja hari-hari, maka torang bukan cuma dapat upah dari torang pekerjaan itu, lebih dari itu ayat 24. Rasul Paulus bilang, Rasul Paulus pastikan, torang juga mau dapat upah dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pemilik torang pekerja. Kong torang ada bekerja pada pekerjaan. Jadi kata betul tuh apa yang lagu tadi ada bilang. Kerja buat Tuhan selalu manis. Karena kalau torang kerja for Tuhan, torang mendapat itu upah yang manis dari Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk semua yang baik yang boleh kami terima, nikmati, alami dari Tuhan. Secara khusus di saat ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, kehadiran-Mu dalam persekutuan kami, bahkan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu Engkau mengajar dan memerintahkan kami agar supaya dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang berkenan kepada Tuhan, kami harus melakukan itu seakan-akan dan untuk Tuhan, supaya kami dapat melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan kami boleh menikmati, menerima segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Biarlah nasihat firman-Mu ini akan selalu kami ingat ya Tuhan, dan kami lakukan dalam kesetiaan di tengah-tengah hidup anugerah Tuhan yang kami terima hari lepas hari. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam kesempatan yang indah ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di mana saja mereka berada, yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup yang mereka sedang alami. Tuhan, hanya Engkaulah sumber pertolongan. Hanya dari-Mu sajalah jalan keluar atas segala pergumulan hidup yang kami alami. Karena itu, biarlah semua orang yang bergumul saat ini, apakah sakit, bergumul karena persoalan rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya, mereka selalu hanya memandang dan berharap pertolongan dari Tuhan saja. Mengandalkan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Terlebih ketika pergumulan hidup sedang mereka alami. Kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersuka cita, berbahagia, karena menikmati berkat-berkat yang khusus dari Tuhan. Apakah mereka berbahagia, bersuka cita karena bertambah umur, karena berhasil dalam pekerjaan, dan berbagai bentuk berkat-berkat yang indah yang mereka boleh terima nikmati dari Tuhan. Kuduskan sukacita dan kebahagiaan mereka ya Tuhan. Ajarkan tapi juga mampukanlah mereka untuk selalu memahami dan menghayati bahwa semua kebahagiaan yang mereka alami nikmati dari berkat-berkat yang Tuhan beri adalah karena Tuhan baik dalam hidup mereka, sehingga mereka selalu mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka jalani dan dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu yang terus Engkau pakai untuk menjadi alat Tuhan mengabarkan berita sukacita Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah gereja selalu diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, kesetiaan dalam mengerjakan tugas dan panggilan pelayanan Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan dan semakin banyak orang mengenal dan mengikut Tuhan, menikmati dan mengalami berbagai berkat, kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan teristimewa, keselamatan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini. Tuhan berkati segala program-program pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah bersama seluruh rakyat Indonesia.
Tuhan berkati supaya semua dapat terlaksana demi dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bila ada bencana di sana sini karena berbagai hal baik alam maupun non alam, Tuhan kiranya menolong kami sebagai bangsa Indonesia supaya kami bersatu bekerja sama menghadapi semuanya bersama-sama, sehingga segala bentuk pergumulan karena berbagai bencana yang terjadi dapat kami hadapi, bahkan kami atasi. Tuhan berkati juga Gereja Masih Injili di Bola Mongondo, termasuk juga program-program multimedia Gemibem. Tuhan berkati supaya boleh terus jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, hidup bahkan masa depan kami selalu letakkan dalam kuasa dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus akan selalu menjadi bagian kehidupan saudara-saudara sekalian untuk selama-lamanya. Amin. Demikian program Baku Kasih Kuat Iman. Kita jumpa lagi di program yang sama di waktu yang akan datang, tentu dengan para pelayan-pelayan yang berbeda. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih.